Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman dasar, untuk pembelajaran saya yang kesekian. Kali ini kita akan membuat aplikasi untuk menghitung 3 buah luas, yaitu luas persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, kita akan buat itu di dalam satu aplikasi. Sebelum kita lanjut ke pembuatan program, saya perkenalkan dulu mengenai tampilan dari Kodular. Baik, saya ambil di YouTube saja. Ini ada, tidak sempat bikin layoutnya. Nah, di sini adalah nama file project nanti ketika kita akan membuat project. Kemudian di bagian sini ada paletnya, ya isinya adalah tool kalau di Photoshop ataupun di program-program Adobe. Ini ada perlengkapan-perlengkapan yang kita gunakan untuk buat program, ya, menyusun program itu. Kemudian di bagian sini ada viewernya. Nah, viewer di sini berfungsi untuk memperlihatkan tampilan dari apa yang akan kita buat. Kalau di bahasa yang lain mungkin, atau di pemrograman yang lain mungkin ini ada bagian lembar kerja kita. Kemudian di sini ada komponen, ya. Jadi di sini akan ditampilkan semua komponen yang kita gunakan, ya. Kemudian misalnya kita buat button, kita tarik, ambil, taruh di viewernya. Kemudian nanti di sini akan muncul bahwa di sini ada button yang kita ambil. Kemudian di sini ada common properties, ya, kurang lebih sama ya seperti bahasa pemrograman yang lain, pasti punya properties, di mana properties ini fungsinya untuk melakukan pengaturan terhadap komponen yang kita pakai. Misalnya kita buat button ataupun kita buat label, di sini bisa kita atur propertinya, namanya, kemudian kita atur warna latarnya dan seterusnya. Kemudian yang paling atas ini ada namanya mode switch, ya. Di sini ada aset. Aset ini fungsinya untuk menampung semua file yang kita pakai. Jadi misalnya kita akan menampilkan gambar, kita ambil gambar dari luar, nah kita tampungnya atau kita uploadnya di aset ini. Kemudian di menu designer, ya. Jadi kalau kita klik menu designer, pada bagian viewernya ini nanti akan tampil tampilan kita untuk melakukan pengaturan dari tampilan yang akan muncul di handphone, ya, di HP. Kalau kita klik blocks, maka yang akan tampil adalah mode scriptnya, ya. Mode scriptnya kurang lebih kalau di bahasa yang lain. Jadi di situ tempat kita untuk melakukan programming atau kita atur logika kita, ya, logika kita untuk supaya programnya bisa jalan. Nah, pada bagian blok juga nanti kita melakukan pemrograman, ya. Kita atur bagaimana jalannya dari program yang kita buat, seperti itu. Kemudian di bagian sini ada screen manager, ya. Di sini screen manager, jadi halaman-halaman, pengaturan halaman. Jadi misalnya kita akan buat 3 tampilan, ya. Misalnya tampilan kita akan buat nanti untuk pemrograman kita, untuk proyek kita kali ini kita akan buat tampilan screen 1 itu sebagai welcome screen, ya, atau tampilan untuk selamat datang, kurang lebih begitu. Kemudian ada menu utama, ya, tampilan menu utama di mana akan memuat tombol-tombol ataupun navigasi untuk menuju ke perhitungan-perhitungan luas yang akan kita hitung. Kemudian nanti ada kita buat tampilan atau screen untuk
ketiga perhitungan luas tersebut, perhitungan luas persegi panjang, persegi segitiga, dan lingkaran. Kemudian yang terakhir ada screen untuk atau tampilan untuk layar untuk mengenai programmernya. Nah, di sini kita bisa add screen, kemudian bisa copy, kemudian bisa remove. Baik, untuk screen 1 kayaknya tidak bisa kita remove sembarangan ya. Nah, ini menjadi defaultnya. Kemudian di bagian atas sini ada tab menu. Ya, di sini ada menu project, test, export, dan juga help. Ya, nah di sini project, kita klik project nanti akan tampil beberapa menu untuk menampilkan project yang kita buat. Kemudian ada tes untuk melakukan testing ke handphone, ya, ataupun tampilan nanti akan muncul di layar handphone. Kemudian ada export, ini untuk menampilkan kita mengekspor atau kita menjadikan aplikasi ini file APK-nya, file installernya. Nah, di situ ada pada tab menu. Baik, mungkin untuk pengenalannya cukup ya. Nanti kita akan langsung kalau ada masalah nanti langsung by project ya. Nah, saya juga menggunakan BlueStack ya untuk saya instalkan Kodular Companion-nya, jadi saya tidak menggunakan handphone. Jadi di sini bisa kita lihat secara langsung nanti tampilan yang akan terjadi ketika kita membuat program yang project pertama ini. Yang pertama kita create project dulu. Nah, di sini kita buat project name-nya project luas underscore, nanti kalian tambahkan nama kalian ya. Kalian tambahkan nama kalian, bisa juga ditambahkan juga nama kelas biar ketahuan ini punya siapa. Ini karena ini punya saya pakai nama saya, kemudian klik next. Ini defaultnya saya tidak rubah ya. Ini minimum untuk Android yang bisa dipakai. Saya pakai yang paling minimum saja. Kemudian ini primary color, ini bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Nanti temanya akan seperti apa. Ini saya pakai tema yang agak gelap, biru. Ini saya ke abu-abu. Kemudian ini aksennya putih. Kemudian di sini untuk pengaturan warna, di semua pengaturan warna yang ada di Kodular ini ada pengaturan warna yang ini solid ya. Kemudian ini yang paling solid. Jadi warnanya padat ya. Kalau kita atur ke sini, ini nanti warnanya jadi transparan ya, jadi transparan. Kalau tengah-tengah nanti kita boleh lihat previewnya di sini. Nah, ini yang solid. Kemudian yang ini transparan. Baik, ini saya pilih yang solid. Ya, kemudian klik set. Kemudian klik finish. Oke, kita tunggu sampai dengan Kodular menyiapkan semua yang kita butuhkan untuk membuat program ini. Mungkin jaringan internetnya agak lambat.
Ya, untuk modular memang kita perlukan jaringan internet yang baik, ya, yang stabil, yang baik, supaya nanti supaya nanti ketika kita membuat program itu akan berjalan dengan lancar. Nah, ini sudah siap untuk kita buat tampilan pada program kita. Baik, untuk ini kita buat welcome screen dulu, ya, kita buat welcome screen. Nah, di sini kita screen satunya ini kita hilangkan, ya. Caranya klik screen 1, kemudian masih pada designer. Nah, kita lihat pada bagian bawah. Nah, ini title visible kita hilangkan, ya. Jadi titelnya kita hilangkan. Baik, kalau sudah, kita akan buat welcome screen-nya. Kalau punya saya nanti akan seperti ini. Nanti boleh kalian berimajinasi, ya, berinovasi untuk bikin welcome screen sesuai dengan selera kalian. Saya pakai vertical arrangement. Ya, nanti fungsi dari vertical arrangement ini dia akan melakukan pengaturan secara vertikal. Jadi ada di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Jadinya seperti ini. Ambil, tarik, drop here. Nah, kemudian ini saya atur width-nya atau lebarnya dengan fill parent. Ya, baik. Kemudian saya ambil yang kedua, ya, ini kita copy saja, copy, paste, copy, paste. Baik, ini untuk height-nya kita klik di sini, vertical arrangement 1, height-nya kita fill parent, kemudian yang kedua fill parent juga, yang ketiga fill parent. Jadi nanti layarnya akan terbagi 3 secara merata. Ya, di sini di bagian tengah akan saya pakaikan logo saya. Nah, klik di sini, kemudian kita pilih user interface. Saya ambil image, saya taruh di bagian sini. Baik, ini saya width-nya di fill parent kan. Kemudian untuk picture-nya di sini saya ambil gambar. Nah, di sini masih belum ada. Kalau belum ada, kita bisa upload-nya di asset sini, atau kita bisa upload langsung di bagian sini. Ini sama, tetap masuknya ke asset juga. Ya, saya akan ambil gambar saya sebagai gambar welcome screen. Mana ya, ini saya ambil, klik, tarik, tahan, dan saya, ya, ini sudah terupload. Ini kalau sudah muncul di sini kita close, kemudian di sini akan, ya, sini sudah muncul. Baik, untuk image-nya saya ketik dulu. Naik. Ini kalau terlalu besar, di sini bisa kita atur, ya, secara manual. Misalnya 100 px, px itu pixel. Kemudian lebarnya misalnya 75. Nah, ini kan, ini coba saya fill parent, dia jadi di tengah. Kemudian yang ini saya coba, iya, fill parent. Jadi di sini bisa kita atur dulu supaya bisa kelihatan, ya, gambarnya ini sudah seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah selesai untuk, maaf, belum selesai. Kita lanjut dengan membuat menu utamanya. Baik, kita add screen.
Kita tambahkan screen-nya, kita taruh, kita kasih nama menu underscore utama. Nah, nama di screen ini nanti akan kita pakai untuk memanggil screen-nya. Jadi ini jangan sampai kita salah mengetikkan nama screen-nya ketika kita panggil. Kita klik create. Nah, di sini sudah akan muncul ketambahan satu screen lagi. Baik. Kita ke screen 1. Kemudian kita lakukan settingan dulu. Mohon maaf tadi ada yang lupa. Kita lakukan setting dulu terhadap aplikasi kita. Klik di sini, ya, setting. Kemudian di sini kita kasih pada bagian general. Ini nama aplikasinya. Saya kasih nama kuda_apps. Namanya terserah, tapi bukan nama project ya. Ini nama aplikasinya terserah. Kemudian di sini saya pakaikan icon. Jadi ketika kita install, nanti kalau kita tidak setting iconnya, nanti iconnya akan jadi seperti ini. Akan modelnya kayak companion, ya. Tapi kalau kita atur iconnya, nanti icon yang aplikasi yang kita buat itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita atur pada bagian iconnya ini. Karena tadi saya sudah pernah upload yang kuda, saya pakai saja kuda. Oke, baik. Ini splash screen, ini tidak usahlah kita atur. Baik. Kalau sudah, kita close. Iya, ini bagian warna latarnya saya biarkan putih saja. Kemudian kita akan mulai mendesain menu utamanya. Ya, kita buat dengan menggunakan label. Nah, di sini label sudah kita tarik, taruh di sini. Kemudian, jadi untuk kodular, jadi settingannya dia bersusun ya, bersusun. Jadi bersusun, misalnya begini ya. Jadi bersusun. Nah, kalau kita buat dia untuk bisa di sebelah sini teks 1, label 1, di sini label 2, di sini label 3, itu bisa kita pakai, kita klik di layout, kemudian kita pilih general, kita pakai yang horizontal arrangement. Tadi kan yang kita pakai adalah vertikal. Nah, ini horizontal arrangement. Jadi ketika ini kita taruh sini, kemudian label 1 kita taruh sini. Nah, label 2 kita taruh sini. Nah, ini label 3 kita taruh sini. Kita drag dan drop di bagian dalam. Ya, nanti nah ini. Di dalam horizontal arrangement berarti sudah ada label 1, 2, dan 3. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat tampilan samping-sampingan ya. Nah, kalau yang vertical arrangement itu susunannya dari atas ke bawah. Kalau horizontal arrangement dari kiri ke kanan. Ya. Baik. Ini bisa kita kembalikan lagi, misalnya bukan ini, ke horizontal arrangement-nya. Ini kita bisa keluarkan lagi. Kalau kita keluarkan lagi berarti teksnya ini tidak berada di dalam horizontal. Berarti sudah berada pada screen menu utama. Oke, baik. Ini horizontal arrangement-nya kita hapus. Klik di horizontal arrangement, kemudian di sini kita klik delete. Ya, ini saya delete saja dulu. Saya pakai nah, untuk label 1 saya gunakan untuk kita ganti tulisannya ya, ini teksnya. Silakan pilih
silakan pilih apa ya? Di bawah ini. Baik. Nah, ini saya coba nah ini nanti kita besarkan size-nya. Oh ya, ini untuk bagian menu utama ya, bagian menu utama. Maaf, ini kita ganti teksnya. Mana ya? Kita ganti ini titelnya, underscore-nya kita hilangkan. Ini titelnya saja ya, bukan bukan namanya tetap, nama screen-nya tetap ini, menu utama, menu underscore utama. Baik. Kemudian title bar-nya kita buatkan seperti ini supaya memberitahu kalau ini aplikasi apa, aplikasi perhitungan luas ya, jadinya seperti ini. Nah, kemudian bagian menu utama untuk background color-nya ini saya rubah jadi warna biru. Kita klik set. Nah, jadinya begini. Nah, untuk tulisannya biar terlihat dengan baik, ini kita rubah warnanya jadi klik di labelnya dulu, kemudian ini text color kita rubah jadi warna putih. Nah, ini hati-hati, ini non ini transparan, yang ini putih ya. Ini kalau kita sorot nanti kelihatan namanya. Set. Nah, kita otomatikan. Kemudian font size-nya kita besarkan. Nah, misalnya 20. Terlalu besar, 18 mungkin. Iya, 18. Kemudian font bold-nya kita ini kita buat 17. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan button ya, tombol untuk kita tarik, taruh. Sebelum itu kita kasih space. Kita kasih space biar ada jarak antara titelnya ini dengan tulisan di bawah, label di bawah. Ini kita ke layout, kemudian general, kemudian kita pilih yang space. Nah, ini space. Nah, ini ada space-nya. Kalau terlalu tebal, bisa kita atur ya, secara manual misalnya 10. Nah, ini saya otomatis saja. Kemudian ini kita copy. Bentar, ini warna birunya terlalu terang. Saya ganti dengan warna ya. Oke. Ya. Ini saya rubah lagi warna teks di label 1 dengan warna hitam. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat 4 tombol. Maaf, ini kita berikan space dulu. Space above. Oke. Kenapa jadi begini? Klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Kita tarik, taruh. Nah, drop here. Kalau sudah, kita lanjut dengan ini, kita
buat 10 teks saja. Baik. Kemudian kita buat 3 tombol. Ya, tombol 1 ini kita width-nya kita lebarkan. Kemudian teksnya kita rubah jadi luas segi panjang. Oke, kita enter. Nah, tombolnya kita rubah warnanya jadi bukan text color, tapi ini background colornya kita rubah jadi warna merah. Nanti tema dari luas persegi panjang akan berubah jadi warna merah. Baik. Kemudian ini biar gampang, tidak perlu kita ambil button, boleh kita copy, kemudian kita pastekan di bawah. Oke. Baik, di sini berarti kita ganti temanya jadi warna kuning. Temanya jadi warna kuning. Baik, kita set. Nah, tulisannya supaya terbaca dengan baik kita rubah jadi warna hitam. Text colornya jadi warna hitam. Nah, ini kita boldkan. Ini boleh kita tambah besarnya menjadi 16. Kemudian kita boldkan. Ini juga kita boldkan. Ini rubah jadi 16. Baik, kalau sudah kita tambahkan berarti satu lagi. Ini saya ganti dulu warna backgroundnya, background tombolnya jadi warna kuning baik. Ya. Nah, kemudian kita ganti teksnya menjadi hitung luas kemudian ini kita kopikan saja, copy, pastekan. Nah, ini kita rubah jadi warna hijau untuk bagian backgroundnya. Kita rubah jadi warna hijau. Baik, untuk tulisannya saya rubah jadi warna, text colornya kita rubah jadi warna putih. Oke, baik. Kemudian satu lagi tombol, copy saja yang ini, tidak usah, kita ambil button baru, kita taruh sini. Nah, ini kalau kita ambil button baru nanti settingannya tidak sama lagi dengan yang ada di sini ya. Ini saya delete dulu. Kemudian saya akan atur dengan menggunakan ini horizontal arrangement. Saya taruh sini. Di sini saya ambil dulu ini space-nya, saya copy, pastekan di sini. Saya beri jarak. Baik, saya pakai otomatis. Nah, di sini untuk horizontal arrangement-nya akan saya isi dengan 2 tombol, yaitu tombol baik, ini saya width-nya saya lebarkan. Bukan ini. Maaf, ini horizontal saya lebarkan. Ya. Saya pakai space 1. Saya ambil space 1. Kemudian saya ambil tombol lagi 1. Iya. Nah, ini saya lebarkan. Saya fill parent. Baik, untuk button 2 ya, button yang ini kita klik, kemudian kita ganti teksnya dengan tentang programmer. Ya, baik. Untuk headnya kita fill parent, otomatis saja. Kemudian yang teks yang ini kita gunakan untuk tombol keluar.
Baik. Ini width-nya otomatis, kemudian yang ini otomatis. Ya, jadi tampilannya kurang lebih sama ya. Lebar tombolnya sama. Tentang programmer ini sudah, kita ke horizontal arrangement dulu. Kita buat otomatis, tidak jangan otomatis, kita atur misalnya 100px. Mungkin ini yang kita kecilkan. Iya, kita boldkan. Ini juga kita boldkan. Untuk horizontal arrangement otomatis saja. Baik. Jadi ini sudah jadi untuk menu utamanya ya. Ini tentang programmernya. Ini saya kasih warna tombolnya backgroundnya mungkin transparan saja, kurang baik. Saya ambil warna ini saja, coba, atau ini ya, ini saja. Kemudian yang ini sama warna biru juga. Baik. Tidak, ini warna merah. Nah, kita akan close, ya, akan keluar. Jadi warnanya harus merah. Ya, kita buat banyak warnanya. Kita bikin aplikasi ini supaya lebih berwarna. Nah, kemudian setelah ini untuk video pertama ini kita kembali dulu ke screen 1 ya. Di sini kita buat clock, kita ambil clock. Kita ambil clock, taruh sini. Ya. Nah, di clock ini kita akan setting timernya misalnya 5000. Ini settingannya hitungannya millisecond kalau tidak salah. Jadi selama kurang lebih 5000 millisecond tampilan ini akan muncul, kemudian nanti akan berlanjut ke screen menu utama. Kita akan coba, kita tes Connect Companion. Kodenya ini akan saya tampilkan di sini. RBS. Baik, kita coba lihat. Ya, ketika pertama kali diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kuda. Nah, untuk desain ini bisa kalian boleh desain di mana saja untuk tampilan screen-nya. Bentar, ini tidak. Oh, iya, maaf. Ini belum di setting programnya ya. Kita ke menu blok, kemudian kita ke clock, kita klik di clock, kemudian kita ambil, kita coba lihat. Ya, ini clock. Kita ambil, nah ini. When, kita ambil ini, ya. Jadi when clock 1 timer ini jalan,
when ketika clock 1 timer di clock 1 jalan, maka do apa yang akan kita lakukan? Nah, kita lihat di kontrol. Ya, kontrolnya kita ambil ini, open another screen name. Jadi nanti yang akan dilakukan adalah membuka screen yang lain, ya, another screen dengan screen name-nya. Ini kita ambil di teks. Kita ambil, ya, dismiss dulu. Oke, kita reset dulu. Kita reset dulu koneksinya. Ya. Kita ke teks, kemudian kita ambil teks kosong ini. Kemudian klik tarik tahan, ambil pasangkan di sini. Nah, kemudian kita lihat nama dari menu utamanya, karena ini kan ceritanya dari screen 1, setelah clock 1 timernya berjalan, dia akan membuka screen yang lain, yaitu screen menu utama. Tulisannya adalah menu underscore utama. Jadi di sini kita tuliskan menu underscore utama. Baik, udah, kita coba tes lagi. Connect companion. Nanti companion-nya ini bisa kalian gunakan BlueStack seperti ini, ataupun bisa kalian gunakan handphone masing-masing, ya. Switch. Baik, ini saya coba masukkan di RGZMEM. Nah, ini coba sementara sedang ya, coba kita lihat 5000 milisecond, mungkin sekitar 5 detik. Ya, ini sudah masuk ke tampilan untuk menu utamanya. Baik, kita coba lagi ke designer, ya. Nah, di sini coba kita refresh companion, nanti di sini juga akan ter-refresh, ya. Ini kayaknya enggak itu deh. Untuk space yang ini klik di sini dulu, kemudian lihat di coba kasih 75 px 50. Kita coba tes lagi. Ya, ini sudah ada space-nya, ya. Baik, untuk video pertama ini, sebentar, menu utama ini kita hilangkan option menu, ya. Option menu di sini kita hilangkan. Ya, untuk video pertama sampai di menu utama, videonya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membuat luas persegi panjang, segitiga, luas ini, maaf, bukan segitiga lagi, tapi lingkaran. Ini di copy tadi, ya. Lingkaran. Nah, untuk button ini namanya kita rubah saja biar tidak bingung kita. Ini button karena ini persegi panjang, kita ambil namanya persegi saja. Kemudian kita rename,
Ya, jadi button yang ini adalah button persegi. Kemudian klik di sini button segitiga. Kita name namanya adalah segitiga. Segitiga. Jadi nanti ketika kita panggil di dalam di blok nanti, ya, blok programnya kita panggil dengan nama segitiga untuk button segitiga. Kemudian yang ini luas lingkaran kita pakaikan lingkaran ini. Kemudian yang tentang programmer, yang button ini yang ada di dalam horizontal arrangement kita rubah jadi namanya tentang. Kemudian yang ini tombol keluar kita ganti nama tombolnya, name-nya menjadi keluar. Baik. Jadi ini sudah jelas ya, ini tombol persegi, ini tombol segitiga, ini tombol lingkaran, ini tombol tentang programmer, ini tombol keluar. Baik, untuk video pertama ini saya pikir sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk tampilan berikut dari program ini. Baik, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.